Selamat pagi Ibu Suhaini. Pagi. Apakah Ibu saya sudah bisa mulai, Bu? Ya biasa dimulai aja. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Tuhan kalau sehat semua ya. Ketua kelas mana? Oke. Kelas kita hari ini hadir semua? Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu silakan yang pimpin doa hari ini gilirannya siapa? Silakan. Ya, berdiri semua. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dengan keadaan sehat. Sekarang kami akan memulai pelajaran PPL biologi. Semoga pelajaran ini berjalan dengan lancar dan baik. Satu terus doakanlah kami. Jangan lupa Oke, baik, kita akan menyanyikan lagu nasional seperti biasa. Untuk itu nanti ketua kelas silakan memimpin ya untuk hormat bendera. Oke. Baik, silakan duduk semuanya. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi ekosistem. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan, tepatnya pada pencemaran lingkungan yang meliputi nanti ada pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran udara. Oke, nah apa sih pentingnya kita mempelajari ini? Nah, Ibu akan menyampaikan itu nanti di tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelumnya Ibu ingin melihat kemampuan awal kalian melalui kegiatan pretest. Untuk itu dipersiapkan pulpennya. Ibu akan membagikan soal pretest supaya Ibu nanti melihat kemampuan awal kalian ya. Oke. Ya, disimpan dulu HP-nya, bukunya. Yang tersisa hanya pin dan kertas
Sebenarnya gue dulu ya, ibu mau ke dokter. Yuk, nggak apa-apa. Jangan lupa ditulis namanya ya sama kelasnya. Ibu volumenya mana? Volume gede isu kan dimatiin volumenya yang ini biar gak bolak-balik, yang itu soalnya gak mute. Itu sudah saya matikan, itu gak mute. Oh di mute.
Oke, baik, berhubung waktunya sudah habis untuk pretest, maka silakan dikumpulkan selesai atau tidaknya. Ya. Silakan dikumpul satu orang. Oke, baik, semua sudah mengumpulkan pretestnya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar melalui kelompok nanti ya. Jadi ada diskusi kelompok. Jadi kelompoknya 4 orang. Kelompok pertama di sini, kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga di sana, dan kelompok keempat ya di sana. Lalu nanti yang barisan pertama menghadap ke belakang, demikian juga dengan barisan ketiga hadap ke belakang. Namun sebelumnya Ibu akan buat dulu ice breaking supaya ada penyegaran otak ya, untuk menyeimbangkan otak kanan dengan otak kirinya ya. Karena kita habis pretest, jadi supaya segar lagi, coba kita sama-sama melakukan ice breaking. Dilihat ke depan, kemudian kita aplikasikan. Untuk itu mari semuanya berdiri. Oke. Ya. Oke, mari kita lihat yang depan, kemudian kita peragakan. Sakit rasanya
Oke, kita barusan sudah melakukan penyegaran otak ya, supaya kita segar kembali sebelum kita berdiskusi bersama teman-temannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan ke slide yang di depan. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik tadi perubahan lingkungan atau dampak perubahan lingkungan. Nah, di depan sudah bisa kamu lihat tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa. Nah, untuk hari ini diharapkan kalian semua peserta didik mampu menjelaskan jenis pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran udara, serta bagaimana nanti upaya dalam penanggulangan pencemaran lingkungan tersebut. Diharapkan kita nanti bisa menjelaskan hal tersebut. Nah, itu yang Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Ya, sangat penting ya untuk hari ini dan juga masa depan kita, karena kita selalu berhubungan dengan alam. Kalau alam kita tidak kita jaga, maka itu akan berdampak signifikan terhadap kehidupan kita. Misalnya saja kasus banjir yang sering terjadi di Jakarta ya. Nah, itu berdampak bagi kita. Pernah kan ketika sekolah kita banjir, kita nggak sekolah selama 2 hari. Nah, itu kasus banjir pasti ada penyebabnya. Nah, maka itu perlu kita pelajari di sekolah supaya kita nanti bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah, lingkungan sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, untuk itu coba kita perhatikan sama-sama video ini, lalu melalui cuplikan video itu nanti akan ada pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaannya dibaca, lalu direnungkan kira-kira apa nanti jawabannya. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dampak dan perubahan lingkungan. Tepatnya mengenai pencemaran lingkungan. Dengan mempelajari topik ini, kita nanti akan tahu bagaimana upaya pencegahan pencemaran lingkungan itu sendiri. Untuk itu, simak video berikut ini dengan baik-baik ya. Ketika melihat cuplikan video ini, bagaimana perasaan kalian ketika melihat ikan-ikan di lautan memakan sampah-sampah? Dan bagaimana pula perasaan kita ketika melihat hewan-hewan di hutan sudah hampir punah atau bahkan ada yang punah efek pembakaran hutan dan juga penebangan hutan secara bebas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkirakan hingga 18 Juli mendatang, sebanyak 18 kecamatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta rawan mengalami banjir. Berdasarkan siaran pers BNPB di Jakarta pada Sabtu 17 Juli 2022, studi Inaris memperlihatkan sebanyak 10 kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, serta 8 kecamatan di Jakarta Barat memiliki kemungkinan mengalami banjir sedang hingga tinggi. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Oke, baik. Dari cuplikan video tadi kalian sudah melihat kasus apa tadi yang ada dalam video itu. Dan tadi ada pertanyaannya juga, dan pertanyaannya itu boleh kamu lihat kembali di depan. Mengapa hampir setiap tahun DKI Jakarta mengalami kasus banjir? Oke, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Yang bisa menjawab, angkat tangan, sebutkan namanya. Kira-kira kenapa nih kota DKI Jakarta selalu mengalami fenomena banjir? Ya, jangan lupa sebutkan namanya. Saya Harfi, karena DKI Jakarta itu tempatnya rendah sehingga air dari kota-kota yang tinggi mengalir ke Jakarta, terus saluran-saluran air Jakarta itu biasanya kotor disebabkan banyak pemukiman di sekitar lingkungan saluran air, sehingga mereka membuang sampahnya di saluran air itu. Oke, tepuk tangan untuk Hartley.
Hadli sudah benar ya. Jika kita melihat wilayah DKI Jakarta, kenapa sering banget ya terjadi kasus atau fenomena banjir? Yang pertama dilihat dari lokasinya yang disebutkan Hadli tadi, dataran rendah atau lokasinya rendah, kemudian banyak orang buang sampah sembarangan sehingga menumpuk di selokan pembuangan air. Karena kasus tersebut sehingga bisa mengakibatkan fenomena banjir. Oke. Kemudian yang kedua, seperti apa sih usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kasus atau fenomena banjir yang terjadi di DKI ini? Siapa yang bisa jawab? Apa kira-kira usaha kita supaya nggak banjir-banjir terus ini Jakarta? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Sebutkan namanya soalnya yang bincangnya. Kalau saya adalah usaha yang dapat kita lakukan itu adalah melakukan reboisasi seluas menebang pohon, lalu membuat drainase vertikal dan membangun selokan dan membersihkannya supaya tidak tersumbat air. Oke, betul jawaban Kayla. Silakan tepuk tangan untuk Kayla. Ada yang ingin menambah? Coba. Ya. Nama saya Gilan Tenang dari kelas 10. Hal yang bisa kita lakukan adalah membuat resapan air sehingga air hujan mungkin dapat menyerap dan tidak menyebabkan banjir. Selain itu, selokan jika bisa dikasih penyaring sehingga sampah yang tersumbat dapat tersaring dan air dapat mengalir dengan baik. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Glenn. Ya. Oke, baik. Jawabannya sudah benar ya, yang disebutkan oleh temanmu Kayla dan Galen tadi ya. Jadi benar ya, bisa membuat resapan air. Kemudian tadi disebutkan Galen dengan membuat saringan di selokan air supaya nanti kalau ada sampah dia tersaring ya. Jadi nggak numpuk begitu aja. Jadi kalau disaring dia nanti bisa diangkut. Nah, selain dari itu, yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Karena secara umum yang menyebabkan banjirnya adalah sampah. Banyak orang yang belum menyadari bahwa ketika membuang satu sampah, itu bisa nanti mengakibatkan penumpukan sampah. Karena berapa penduduk di DKI Jakarta? Banyak kan? Jadi satu aja kita buang, semuanya kita membuang, itu sudah pasti banyak nanti yang akan tertumpuk. Maka dari itu langkah pertama harus kita buang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kamu jalan-jalan di mobil, jangan buang sampah sembarangan melalui jendela mobil ya. Simpanlah sampah itu pada tempatnya ya. Jadi jangan sembarangan kita membuangnya. Nah, kemudian kasus apa lagi sih yang ada di Jakarta atau secara global yang bisa kita lihat? Di TV sering kita melihat kasus ada banjir lah, kemudian ada kasus sampah, ada kasus lautan, bagaimana di lautan ikan-ikan di sana ada yang mati. Karena apa? Karena sampah. Jadi coba kita lihat lanjutan dari video yang tadi ya, sebelum kalian berdiskusi. Masih banyak ditemui di Jakarta pada Sabtu 17 Juli 2022, studi Inaris memperlihatkan Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan dan pabrik mencemari lingkungan. sampah.
Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk Kan pemerintah bisa menemukan dan tanpa memikirkan efek serta luput di dasar laut di kota. Persoalan sampah warga. Oke, itu cuplikan berita-berita yang memperlihatkan pencemaran lingkungan. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang tentunya menyebabkan polusi ya sahabat. Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pastinya banyak banget tuh bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna, misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Polutan salah satu contohnya ada CO, CO2, ada NO. Dan di situ satuan polutan bisa dinyatakan dalam ppm atau part per. Oke, itu dia tadi cuplikan videonya sebagai video pembelajarannya part per million itu tadi. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok. Nah, seperti yang sudah Ibu buat kelompok sebelumnya. Oke, silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, Ibu akan membagikan berupa LKPD di sini. Nah, LKPD ini sudah mencakup berita-berita aktual atau kasus yang di berita tadi, kira-kira seperti itu. Nanti kamu akan mencari jawabannya melalui kasus yang ada di LKPD. Dan di LKPD masing-masing kelompok ada satu artikel dan sudah disertakan linknya, maka nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikannya ya. Silakan dibaca panduannya. Nanti kalau ada kurang dipahami, Ibu akan mendampingi untuk melihat kerja kelompok kalian ya. Oke, silakan kelompok 1. Ada ke belakang. Kelompok 2.
selain dijawab di dalam kertas LKPD, nanti kalian membuat di PowerPoint juga supaya besok presentasinya bisa dilihat oleh semua temannya ya. Yes. Jadi silakan dicari jawabannya bersama teman kelompoknya. Untuk kelompok 1, kelompok kerjanya ini dong. yes. Untuk ini nggak usah. Jadi akan dari sini. Ini umum. Tulislah jawabannya di sini. Tulis nanti bisa satu atau ini kamu kerjain di PowerPoint aja. Ya di PowerPoint ada semuanya tersusun. Kamu cari jenis apa, penyebabnya apa, dapatnya apa. Bisa dibagi ya bersama teman-temannya. Kalau dibagi biar gampang. Di kelompok 2 ini question jawab ini satu, ini terakhir ya. Berarti kalian akan lihat dua. Silakan berdiskusi ya. Ini kelompok Semua yang satu lembar ini ya, Bu? Kayla yang di BPT kasihan. Satu orang senang mau kayak balikin. Ini nih. Tapi pertama nanti dari artikel dulu ya. Tulis aja Bapak. Ya, ditulis dan isi aja dulu ya. Nanti urutan slide PowerPoint-nya pertama artikel dulu ya, artikel masing-masing. Oke, silakan balik di sini. Coba lihat. Pasti ada lah. Kalau misalnya itu bagus atau apa selain itu ini kan faktornya dari kasus ini menjadi
Jadi yang pas tadi di situ ya, besok iya. Nanti malam dikirim ya fotonya. Karena besok kan pertemuan biologi. Apa tahu? Oh iya. Besok kan biologi tidak sama. Karena bisa cepat nggak apa-apa. Itu gue yang gedein. Lu bodo amat aku pindah. Gue gak peduli. Kamu pakai itu Bisa kan dilihat enggak ya? Atau langsung dulu? ada buat gue aja sini. Ternyata ada minusnya juga yang mana ketemu nih. Tapi cocok lah. Air apa? Air. Kalian mau ini lindi itu Sabar. sampah ini nanti kan ada ini. Yang bau ya. Seru kira-kira kalau masa depan cerah. Iya banget bro, ya nanti waktu enggak kalau hujan enggak ada masa depan cerah kan. Pakai jas hujan. Kalau masa depan cerah. Imajinasi gue. Lucu banget nih tinggi-tinggi. Cerah nilai kalau dia.
Iya, matematika 2 kali cek. Semuanya bagus kan jadi bingung. Berbagi Yang satu kenapa? Penyebaran dan penggunaan transportasi kelas baru masuk akal. Masukin nomor sini. Gimana nih? Kalau gitu ini cepet. Bisa nanti.
Lu nggak belajar dari orang atau tadi nama masih yang tercemar mengkuri dari kegiatan penangkapan emas akan mengalami gangguan penyakit jelas penyakit teruslah bukan kalian kalau perlu dari doa ya kalian juga boleh menambahkan misalnya ini kena udara ya udara kalau ini untuk artikel untuk sehari-hari dampaknya berapa Oke, silakan. Oke, baik. Waktu untuk kegiatan diskusi sudah cukup. Nanti dilanjutkan di rumah ya. Oke, untuk itu silakan menghadap ke depan semuanya. Oke. Baik, mari kita semua
semuanya menghadap ke depan. Oke, baik. Jadi karena kalian semua sudah melakukan kegiatan diskusi, jangan lupa untuk hasil kegiatan diskusi hari ini itu kamu buat di PowerPoint. Besok kita akan bertemu kembali dan besok kita akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui PowerPoint yang kalian buat. Jadi nanti malam silakan dikirimkan PowerPoint-nya ke ibu ya, supaya besok kita tampilkan di slide, supaya nanti semua orang melihat hasil pekerjaan atau hasil diskusi kalian. Nah, sebelum mengakhiri dan menutup pelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama merangkum ataupun menyimpulkan apa kira-kira yang sudah bisa kalian tangkap melalui kegiatan kita hari ini, baik itu melalui video yang tadi maupun melalui kegiatan diskusi. Nah, untuk itu bagi yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan secara bersama-sama, boleh diangkat tangannya dan disebutkan namanya ya. Oke, dan suaranya dikencangin ya. Baik. Oke. Michelle, kalau kamu di situ nanti kelihatan mereka, atau kayaknya kamu harus di sini. Oke, baik. Kesimpulan yang pertama yang bisa kita simpulkan, pertama kita harus tahu dulu apa sebenarnya pengertian dari pencemaran. Siapa yang tahu? Oke, ya. Ya, sebutkan namanya, suaranya yang keras ya. Nama saya Giantanaya dan menurut saya pencemaran lingkungan adalah dimasuknya atau dimasukkannya melalui hidup zat energi atau komponen lain yang dapat mengubah tatanan lingkungan akibat aktivitas manusia maupun proses alami, ya, sehingga menurunkan kualitas lingkungan sekitar dan membuatnya tidak berfungsi sesuai fungsi originalnya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Galen. Ya, jawaban Galen itu sudah benar, tepat sekali dan juga sudah lengkap ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini saya yakin semua bisa. Coba kalian sebutkan jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Ya, siapa yang bisa? Oke, kalian. Oh ya, yang di belakang. Gantian dulu, jangan Galen terus ya. Sebutkan namanya, volume suara di net. Saya Adi. Oke. Kalau pencemaran itu ada 3, pencemaran tanah, air, dan udara. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, jawabannya itu sudah benar. Ada pencemaran tanah, ada pencemaran udara, ada pencemaran air, bahkan ada juga namanya pencemaran suara ya. Oke, kemudian rangkuman ataupun kesimpulan yang ketiga. Oke, ini faktor apa kira-kira yang menyebabkan pencemaran tanah? Oke, ya silakan. Nama saya Nuri. Faktor yang menjadi penyebab pencemaran tanah itu bencana alam, kebakaran hutan, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Naomi. Jawaban Naomi juga sudah tepat ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Termasuk juga tambahan untuk jawaban Naomi itu limbah pertanian ya, seperti penggunaan pestisida itu juga bisa mencemarkan, atau pupuk kimiawi itu juga mencemarkan. Oke, berikutnya pencemaran air. Pernah dengar ya, tadi sudah disebutkan sama temanmu. Kira-kira apa saja yang menyebabkan pencemaran air serta apa yang bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran air? Siapa yang bisa? Pencemaran air. Siapa yang pengen mencoba? Yuk. Yuk, berdiri. Ya, nggak usah malu-malu ya. Oke. Silakan sebutkan dulu namanya. Oke.
pencemaran air? Indikator pencemaran air itu misalnya airnya jadi berbau dan berenak. Oke, sudah? Suhunya bagaimana? Naik atau turun? pH. Naik. Oke, pH-nya naik ya. Oke, tepuk tangan untuk Elin. Jadi sebenarnya hampir sama sih ya untuk pencemaran air ketika limbah rumah tangga dibuang dengan sembarangan, karena ada orang suka hati membuang sampah sembarangan ke sungai lah supaya nggak bayar uang sampah ya, ada dibuang sembarangan begitu saja, jadi itu mencemari air. Bahkan lautan juga, hewan-hewan yang ada di lautan, ikan-ikan bisa terancam punah karena kebanyakan sampah ya. Jadi itu sangat mengganggu. Kemudian untuk indikator pencemaran air ya, supaya kita tahu apakah air itu sehat atau bersih, biasanya ciri-cirinya airnya itu tidak berbau. Jadi kalau air berbau berarti dia tercemar. Kemudian tidak berwarna, dia harus bening. Jadi kalau seandainya warna coklat sudah pasti tercemar. Lalu pH-nya itu biasanya tinggi ya. Oke. Kemudian kesimpulan yang berikut, siapa yang bisa menyebutkan faktor penyebab pencemaran udara? Oke, yang di belakang silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Brevan. Oke, Brevan. Kalau penyebab terjadinya pencemaran udara itu, contohnya tuh dari kebakaran hutan, terus dari kendaraan bermotor, dari pabrik juga bisa. Oke, sudah? Oke, ya tepuk tangan buat Brevan. Oke, jawaban Brevan sudah benar ya. Jadi faktor yang menyebabkan pencemaran udara ada CO, ada karbon dioksida yang dihasilkan dari limbah industri atau pabrik, asap pabrik, kemudian juga asap kendaraan bermotor yang begitu banyak ya, termasuk juga AC listrik ya, kipas itu juga bisa menimbulkan pencemaran udara. Yang terakhir ya, kira-kira apa usaha yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah ataupun pencemaran air? Siapa yang bisa? Oke, Yohanes ya. Nama saya Yohanes. Menurut saya kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Oke, mengurangi penggunaan plastik. Next. Kita juga bisa mendaur ulang plastiknya. Oke. Kemudian kita bisa kita mulai irit listrik. Oke, irit listrik ya. Terus kita menggunakan transportasi publik yang kayak bis itu untuk mengurangi penggunaan kendaraan. Oke, baik. Oke, tepuk tangan buat Yohanes. Jawaban Yohanes sangat benar. Oke, jadi jawaban Yohanes itu sudah benar. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan atau menerapkan 3R ya, dengan mendaur ulang sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya. Jadi apa yang bisa kita daur ulang, misalnya sampah-sampah plastik itu, mari kita buat kreasi kita untuk menciptakan sesuatu produk yang baru dan bermanfaat ya. Oke. Nah, karena kalian sudah bisa bersama-sama dengan Ibu merangkum ataupun menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, maka kita akan akhiri pertemuan kita. Namun kembali Ibu ingatkan, besok jangan lupa kita akan bertemu kembali dalam pelajaran biologi untuk menyampaikan hasil diskusi kalian melalui PowerPoint yang kalian buat. Untuk itu jangan lupa dikirim soft copy-nya ke Ibu, kemudian dipelajari supaya
kalian semakin memahami materi yang sudah kalian bahas hari ini ya. Oke. Dan tetap diliterasikan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini akan ditutup dengan doa. Untuk itu yang pimpin doa silakan maju ke depan. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oke, baik, LKPD-nya boleh dibawa ke rumah besok, jangan lupa dibawa balik ke sekolah ya. Oke. Beri salam. Selamat siang dan terima kasih Bu. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Silakan istirahat dulu ya.